Jadi mengikat rumah tangga yang harmonis itu harus dengan akhlakul karimah. Memang wanita itu aneh ya, wanita itu aneh, makhluk yang aneh. Wanita itu pemberani ya, pemberani. Itu wanita. Misalkan saja suami kiai itu pasti istrinya berani ya. Kalau punya yang nggak berani terhadap suaminya itu kurang normal itu. Begitu suami itu umumnya dengan istrinya itu takut. Jadi kalau suami tidak takut dengan istrinya itu biasanya suami yang kurang normal itu. Itu karakter wanita itu demikian. Dengan cecak takut, dengan curu takut, namun kalau dengan suami tidak akan takut. Jadi untuk membina rumah tangga ini supaya yaitu dengan akhlakul karimah, maka kami berharap mudah-mudahan keponakan saya Abdullah Ammar ini bisa menjaga istrinya, bisa mu'asharah bil ma'ruf terhadap istrinya, dan mudah-mudahan bisa memuliakan kepada istrinya, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akraman nisa ilal karim wa ma ahanahunna ilal laim. Suami itu mulia dan tidaknya itu bisa diukur dengan bagaimana memuliakan istrinya. Kalau suami itu bisa memuliakan istrinya, ihsan, sabar dan lain-lain, maka suami tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bila mana suami itu merendahkan istrinya, meremehkan istrinya, tidak menghargai istrinya, maka suami tersebut akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti mulianya suami itu hubungannya dengan bagaimana dia memuliakan kepada istrinya. Nanti yang keramat itu yang sabar ya, yang keramat itu yang sabar. Ada sebuah cerita. Bila mana dia membawa barang-barang kayu, ini tidak tanggung-tanggung yang bawa macan, yang bawa macan. Macan saja bisa tunduk ya, macan saja bisa tunduk. Nah, suatu saat suami tersebut itu kangelan kalau membawa barang itu dibawa sendiri, dibawa sendiri. Lantas kawannya ketika ziarah kaget, dulu punya keramat yang luar biasa, sekarang kok keramatnya hilang. Lantas ditanya, Kiai kenapa demikian? Panjenengan dulu mempunyai karomah. Itu jawabnya itu, saya dulu mempunyai istri yang cantik ya, namun agak galak ya. Cantik agak galak. Akan saya cerai, kan cantik kan eman-eman ya, dicerai. Akan saya cerai, nanti dikhawatirkan dinikah oleh orang lain. Sebab kadang-kadang ada ya, orang laki-laki pemburu janda kan ada itu. Gus Lukman itu ya. Namun alhamdulillah tidak berhasil. Nah, ketika punya suami istri yang galak ya, tidak dicerai, dikhawatirkan dinikah oleh orang lain, dikhawatirkan orang lain tidak bisa sabar. Tidak bisa sabar sebab suami itu bila mana mencintai istrinya, ini kan ada afatnya ya, kalau benci kan bahaya. Maka tidak aneh kadang-kadang suami dengan istrinya mengambil tindakan yang keras, KDRT dan lain-lain. Berarti tidak dicerai, cukup yang disakiti dirinya saja. Berarti tidak dicerai. Nah, suatu saat dia menikah lagi, terus dengan istri yang solihah. Itu jawabnya ya. Ketika saya mempunyai istri yang galak, saya sabar, maka saya oleh Allah diberi karomah, macan tunduk. Namun ketika istri saya meninggal dunia, saya nikah dengan istri yang solihah, maka keramatnya itu hilang dulu. Karena tidak butuh sabar ya. Jadi sabar itu didapat dengan karomah itu tunalul karomah bisabri ya. Karomat itu didapat dengan sabar. Dan ya pernikahan yang mudah-mudahan kedua mempelai oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat, diberi oleh Allah dzurriatan thayyibah ya. Ini nihayah pernikahan. Sesuai dengan doa kita,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ayat pernikahan. Ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, namun nikmat yang agung yaitu orang oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat. Orang oleh Allah diberi dzurriyyah yang thayyibah, mudah-mudahan kedua mempelai oleh Allah diberi dzurriyyah yang thayyibah, mudah-mudahan oleh Allah diberi anak tur yang solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Sekian kalau atas nama Al-Mukarram Ki Haji Sani Makhrus, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya mohon maaf bila mana ada banyak kekurangan-kekurangan. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.